Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Tua Vlog ya. Dan sekarang saya sedang berada di luar. Nah, di depan saya ada kolam ya, yang waktu itu kita buat ya teman-teman. Dan sekarang waktunya saya untuk isi ikan ya. Dan ikannya seperti apa? Langsung saja kita lihat ikannya sambil kita bahas, dan nanti kita lepaskan di akhir videonya ya. Nah, oke teman-teman, ini dia ya, ikannya masih ada di plastik ya. Ini tadi saya beli kurang lebih ya 20.000, dan untuk ikannya sendiri ada 65 ekoran kalau nggak salah teman-teman. Dan ini masih burayak ya, dan ikan ini adalah ikan koi ya teman-teman. Ini ikan koi Blitar, katanya saya beli dari online ya, dan baru saja sampai tadi siang. Lalu saya ini ambilnya itu kebetulan barusan teman-teman, karena ada keperluan juga ya. Kalau misalkan tadi langsung saya ambil, pastinya tidak akan saya bikinkan videonya jam segini ya. Tapi karena saya ambilnya juga sore, jadi saya langsung bikinkan videonya sekarang supaya ikannya bisa dilepaskan juga ya, cepat-cepat dilepaskan. Karena ikannya saya lihat ada yang mati juga, tetapi ini masih aman karena yang matinya itu hanya 2 ekor ya teman-teman. Dan waktu saya hitung kasar tadi ya, saya foto dulu. Nah, ini bisa difoto ya teman-teman, dan saya hitung. Nah, ini kurang lebih ikannya full ada 65 ekor dan mati 2 ekor teman-teman. Nah, jadi untuk ikannya saya akan rawat dari ukuran kurang lebih 1,5 sampai 2 sentian ya. Sebentar teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kurang lebih 1,5 sampai 2 sentimeteran ya. Dan untuk warnanya sendiri saya belum tahu ini akan menjadi warna apa ya, karena ini belum bermutasi ya teman-teman. Ada yang masih kuning, ada yang masih hitam juga, dan ada juga yang sudah belang-belang ya. Tetapi itu wajar katanya teman-teman, warna anakannya memang seperti itu ya, bukan ikan ini bukan sudah bermutasi ya. Nah, dan untuk jumlah 65 ekor ini semoga semuanya ya, sisanya yang 63 ekor ini hidup semua ya teman-teman. Nanti kalau misalkan di sini kesempitan, pasti saya akan pindahkan ya. Nah, karena ini kolamnya hanya sebesar ini ya teman-teman. Sambil kita tunggu aklimasi dulu. Nah, kita lihat-lihat dulu kolamnya ya. Nah, oke teman-teman, barusan sudah saya ini ya, copot untuk karetnya. Tinggal saya buka. Nah, sip. Lalu kita oplos sebentar ya teman-teman, sambil kita tunggu ikannya keluar sendiri ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya rasa ini sudah cukup ya untuk oplosannya. Untuk kita oplos airnya, kita tunggu ikannya keluar ya teman-teman. Nah, kita biarkan seperti ini. Nah, sip. Tuh. Nah, sudah ada yang mulai keluar teman-teman. Nah, itu dia.
Nah, itu dia ya, ikannya sudah mulai pada keluar sendiri ya teman-teman. Nah, tuh ada yang hitam, ada juga yang warnanya itu hitam putih ya, ada juga yang masih kuning ya teman-teman. Saya juga ini tidak tahu awalnya warnanya seperti apa ya, tetapi pas saya cari tahu tadi memang warna burayak itu berbeda-beda katanya ya, karena kalau ukuran segini pasti masih belum bermutasi ya, tetapi itu juga katanya. Jadi saya juga percaya tidak percaya ya teman-teman, karena saya awam juga ya di dunia perkoian, dan burayak-burayak seperti ini juga saya masih kurang paham ya teman-teman. Oke, kita tunggu lagi. Nah, itu masih ada ya yang keluar, dan ini tuh ada sisa 1 2 3 4 5 6 7 ekoran lagi ya. Nah, kita coba keluarkan, paksa saja yang ini ya. Nah, set, itu ada yang mati 2 ekor ya teman-teman. Oh, dan di sini masih ada 1 ekor teman-teman, tuh yang mati juga sama ya. Jadi total yang mati 3 ekor, dan sisanya itu ada 62 ekor ya. Kalau hitungan saya benar berarti semuanya ada ya teman-teman, tetapi kalau salah ya mau gimana lagi ya. Kalau misalkan penjualnya amanah juga pastinya tidak akan dikurangin ya untuk total jumlah yang saya beli ya teman-teman. Bahkan rata-rata penjual ikan-ikan burayak seperti ini biasanya justru malah ditambah ya. Nah, untuk ikannya kurang jelas ya. Nah, masih kurang jelas tuh. Belum jelas terlihat di kamera juga. Ini sangat susah sekali dilihat ya teman-teman. Nah, tetapi ikannya tidak ada yang celeng ya teman-teman. Ini semuanya tuh berenang-renang bagus ya, tidak ada yang berputar-putar, dan berarti proses untuk aklimasinya ini berhasil ya teman-teman. Kalau misalkan masih kurang, ada suhu yang berubah drastis ataupun apa ya, ini pasti ikannya akan berputar-putar ya teman-teman. Nah, ini semuanya tuh berenang-berenang bagus semuanya ya. Nah, dan kita tunggu ikan ini sampai besar ya teman-teman. Saya akan rawat dan saya nanti akan update ya. Dan untuk waktunya sendiri, nanti kalau misalkan ada perubahan atau ada sesuatu yang terjadi ya, pasti saya akan update ya teman-teman. Dan kalau misalkan untuk patokan waktunya, saya tidak akan jadwalkan ya teman-teman, karena untuk menunggu ikan ini menjadi besar itu membutuhkan waktu yang lumayan lama ya teman-teman. Nah, tuh ikannya sudah mulai bermain-main ya. Kita lihat dari pojok sebelah sini. Nah, tuh di sini juga tuh ada ya. Nah, itu dia teman-teman, tuh yang warna kuning-kuningnya mudah sekali untuk dilihat ya. Nah, kita coba lihat di saringan. Di saringan masih aman teman-teman, berarti ikannya juga sudah tidak mungkin akan kesedot ya. Karena kalau misalkan ikan-ikan juga dia tahu ya teman-teman, kalau misalkan ada air yang mengalir atau ada air yang menyedot ya, nah itu ikan-ikan juga pada tahu ya. Kecuali ikannya yang sudah lemah, nah biasanya suka kalah ya teman-teman, ujung-ujungnya dia akan kesedot juga ya. Nah, itu dia. Dan untuk pengalaman saya sendiri di ikan gapi dan ikan moli, walaupun saringannya seperti ini ya teman-teman, saya belum pernah menemukan ikan yang kebawa ke filter ya. Dan saya lihat, saya pernah tes juga, saya tebar ikan di akuarium lalu saya hidupkan mesin, burayak-burayak ikan gapi juga aman teman-teman. Dia tahu kalau misalkan dia sedang tersedot arus ya, dia tahu kalau misalkan dia berenang di dekat arus yang turun dari filter ya. Nah, dan itu sangat aman sekali ya teman-teman. Tetapi itu juga yang saya alami ya, belum tentu kalau misalkan teman-teman mencoba akan mengalami hal yang sama ya teman-teman. Yang jelas kita harus antisipasi. Kalau misalkan ada cara untuk mengantisipasi, silahkan antisipasi saja ya. Takutnya ikannya justru
kalau misalkan teman-teman coba malah kesedot ya teman-teman. Nah tuh ada yang kuning ya, dan di sebelah sana juga di tempat kita tadi tebar ya. Nah itu banyak sekali ya teman-teman. Nah itu dia tuh. Mungkin seperti ini ya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, dan alhamdulillah sekarang untuk kolamnya sudah terisi dengan ikan koi ya teman-teman. Kita tunggu akan seperti apa untuk kedepannya, dan apakah ikan ini akan hidup semua atau ada yang mati juga, saya juga tidak tahu ya teman-teman. Dan semoga ikannya, harapan saya hidup semua ya. Dan untuk warna-warnanya nanti kita update ketika ikannya sudah besar ya, karena sekarang itu masih seperti ini ya untuk bagian warnanya. Dan oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.